kok. Jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Jumat tanggal 20 November 2020 kita masih dalam nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kelak kita mendapat. Nah, pada pagi hari ini edisi Jumat tanggal 20 November, insya Allah berjumpa kembali dengan Miss Ria dengan program Sharing Parenting with Al-Abidin. Tema hari ini begitu menarik sekali lagi ya, yaitu tentang manajemen emosi pada orang tua. Nah, pasti banyak orang tua yang kalau pagi marah nih sama anaknya. Kalau pulang kerja melihat anaknya kenapa marah lagi. Nah, ini kita perlu belajar lagi. Hari ini tentu saja misalnya tidak sendirian, ditemani oleh pembicara yang luar biasa, yaitu Bunda Farida Nuraini. Assalamualaikum Bunda Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini kita di set yang baru, di studio yang baru, alhamdulillah. Baru, ya. Gimana Bunda perasaannya, kondisinya sehat? Lebih nyaman, sehat. Tadi sudah olahraga? Iya, saya juga sudah olahraga hari ini. Ya, nanti jam 1 akan olahraga lagi. Itu luar biasa. Ya demi nih, Iya. demi nama baik sekolah. Oke. Nah Bunda Farida, hari ini tema kita sangat menarik, yaitu tentang manajemen emosi orang tua. Iya. Bukan emosi anak ya, tapi orang tua. Karena yang sebenarnya mendidik anak itu adalah kewajibannya orang tua, bukan sekolah. Nah, oke, Bunda Farida langsung saja ke materinya, monggo. Terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda dan Ayah dimanapun berada, kita sharing lagi, ketemu lagi di program Sharing Parenting di Al-Abidin. Semoga Bunda dan Ayah, anak-anak juga ya, semuanya sehat walafiat di rumah. Bagi yang sedang isolasi mandiri, semoga tetap bisa menjaga protokol kesehatan, kemudian menerapkan hidup sehat, makan minum yang sehat, olahraga ya. Dengan begitu insya Allah akan segera sembuh ya, karena penyakit apapun itu yang paling menentukan adalah daya tahan tubuh kita. Kalau kita kuat, insya Allah penyakit apapun nanti akan lewat ya. Baik Ayah Bunda, pada hari Jumat ini kita akan membicarakan tentang manajemen emosi orang. Kenapa ini penting ya? Karena manajemen emosi itu akan sangat mempengaruhi psikologis anak dan juga mempengaruhi psikologis kita sendiri sebagai orang tua. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang dadakan gitu ya. Allah memberikan tugas manajemen emosi kepada kita. Nah, kadang kan kalau kita mengingat tentang manajemen emosi, kita mengontrol emosi, itu ada sebagian yang mengatakan wah itu nanti ujiannya ketika anak sudah mulai pra-remaja ya, masa-masa di mana usia
peralihan dari anak ke dewasa seperti itu, di mana mereka mempunyai jiwa yang labil, yang sulit untuk dinasihati. Nah, itu masa di mana orang tua teruji emosinya. Sebenarnya, sebenarnya jauh sebelum itu, Ayah Bunda, bahwa kita berlatih manajemen emosi ini sejak ketika Allah menciptakan seorang anak di rahim ibu. Ini manajemen emosi sudah harus mulai tertata, karena amanah berupa bayi yang berada di dalam kandungan ini sudah langsung bisa merasakan apa sih sebenarnya yang terjadi pada orang tuanya. Ketika ibunya sedih, maka bayi yang ada di dalam rahim itu juga ikut merasakan, oh ini mamaku sedang sedih. Kalau ibunya sedang berbahagia, anak di dalam kandungan pun juga ikut merasakan. Nah, sehingga banyak sekali nasihat-nasihat yang menyatakan bagi seorang ibu yang sedang hamil, dijaga emosinya, dikontrol, dimanage agar selalu bahagia. Karena kalau nanti orang tua, terutama ibunya itu sedih, ini akan mempengaruhi bayi, akan mempengaruhi perkembangan psikologis bayi yang masih ada di dalam kandungan. Itu jadi hal yang paling dini gitu ya. Kapan sebenarnya kita mulai untuk mengelola emosi? Ini ternyata sejak bayi itu diciptakan Allah di perut ibu. Seorang ibu harus bahagia. Nah, tentu saja namanya ibu yang berbahagia ini kan tidak bisa sendirian. Harus ada ayah yang membuat bahagia. Sehingga otomatis suami, istri, ayah, bunda, ketika Allah sudah memberikan karunia berupa anak, ini sudah harus langsung belajar memanage emosinya. Ibu yang hamil dibikin bahagia. Selain membahagiakan diri sendiri, mengelola emosinya, dan juga faktor yang sangat luar biasa penting adalah faktor ayah. Yang terus memberikan penghiburan kepada istrinya. Nah, ini kan dengan adanya perubahan di dalam tubuh ibu gitu ya, yang semula mungkin badannya langsing, bergerak bisa bebas ke sana kemari, terus kemudian ada amanah, badan semakin berat ya. Nah, ini juga butuh support yang luar biasa dari suaminya, dan ini akan mempengaruhi psikologis bayi ya. Ini sebagai penanaman karakter yang paling awal untuk anak-anak, yaitu sejak di dalam kandungan. Nah, begitu anak sudah lahir, sudah bisa digendong, sudah bisa dipeluk ya. Nah, ini kembali manajemen emosi ibu itu yang harus benar-benar bisa tertata dengan baik. Yang selama ini bisa berdua dengan suami, segala sesuatunya ditentukan berdua, perhatian kepada suami bisa full, suami bisa mendapatkan perhatian dari istrinya dengan maksimal. Sekarang sudah ada bayi. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, nanti seperti seakan ada perebutan perhatian. Karena bundanya ini sudah full perhatian sama babynya. Nah, ayah kan terus kemudian akhirnya tidak terperhatikan seperti sebelumnya. Nah, ini kan butuh manajemen. Ini ada ya Bunda ya, kasus di mana ketika seorang ibu itu melahirkan, akhirnya rumah tangganya yang semula harmonis, ini mulai ada keretakan-keretakan. Karena si ibu ini benar-benar perhatian full sama babynya. Nah, sedangkan suaminya sudah mulai tidak diperhatikan lagi. Padahal kan ini anak berdua gitu kan. Jangan sampai terus kemudian kehadiran bayi ini justru mengganggu keharmonisan karena kurangnya manajemen emosi di dalam rumah tangga tersebut. Hadirnya baby gitu ya, bayi bagi ibu itu Masya Allah, bayi itu kan belahan jiwa.
jiwa hasil pernikahan, hasil cinta dengan suami, sehingga harusnya ini menjadi rumah tangga itu semakin harmonis, rumah tangga semakin bahagia. Harusnya kan seperti itu gitu ya. Nah, alhamdulillah tentu saja Ayah Muna juga mengalami hal yang sama. Nah, ini kita belajar dari kasus yang ada. Kalau manajemen emosinya ini tidak tertata sejak dini, ini kan Allah sudah sebenarnya memberikan rambu-rambu ya, sudah memberikan peringatan dini kepada kita bahwa manajemen emosi itu tidak bisa dilakukan secara mendadak, harus sejak anak itu bayi. Nah, apalagi dalam pengasuhan di usia golden age, usia 0 sampai 2 tahun, bahwa ini merupakan usia di mana anak ini mengalami perkembangan otak yang luar biasa. Dari semua indera yang ada pada si anak tersebut. Kalau anak ini diasuh dengan baik, dia mengalami kasih sayang secara full, maka psikologisnya pun juga akan berkembang dengan baik. Nah, ini kita belajar dari sebuah kasus ya yang real terjadi di masyarakat kita, Ayah Bunda. Kita ambilkan sebuah kasus. Ada seorang ibu yang sebenarnya belum dikategorikan sebagai seorang ibu karena hamil di luar nikah. Ya. Nah, si ibunya ini masih remaja, masih SMA. Dia punya pacar, terus kemudian ya mengalami pergaulan bebas seperti itu, akhirnya dia hamil. Begitu dia hamil, psikologisnya terganggu. Dia menuntut pacarnya ini untuk bertanggung jawab, tapi karena masih sama-sama SMA, si pacarnya menghindar, tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya ibunya ini stres, ibunya sedih. Bagaimana dia harus menanggung anaknya ini sendirian, belum lagi cercaan dari lingkungan sekitar, aib yang harus dia terima. Jadi psikologisnya benar-benar down. Dia marah, dia kecewa, dia benci, dia putus asa, dan semua emosi negatif itu terkumpul menjadi satu. Akhirnya apa nih? Karena dia putus asa gitu ya Miss Ria, ketika melahirkan dia dibantu bidan. Pada malam hari begitu dia selesai melahirkan, kan sebenarnya bayi sedang membutuhkan ibunya gitu. Ibunya atau ayahnya. Ketika si anaknya ini sedang tidur, bidan yang membantunya juga tidur, ibunya bayi ini melarikan diri. Padahal baru dilahirkan. Iya, baru melahirkan. Malam harinya dia melarikan diri karena tidak mau menjadi ibu. Gitu. Begitu esok harinya bidannya ini menengok, ternyata udah nggak ada ibunya dan meninggalkan bayi yang baru saja dilahirkan. Dan ini kejadian real gitu ya. Nah, akhirnya dengan baik hatinya si bidan ini, si anak ini akhirnya diadopsi sama ibu bidan. Gitu, dipelihara. Ini diceritakan sendiri beliau ke saya, gitu ya. Kebetulan saya kenal baik sama beliau. Tapi apa yang kemudian terjadi setelah bertahun-tahun merawat anak ini, ternyata anak ini benar-benar sulit untuk diatur. Dia menjadi anak yang sangat bermasalah. Segala sesuatu itu semuanya seperti seakan semuanya salah gitu. Anaknya itu ya makannya ya susah, apalagi soal ibadah itu sulit sekali, dinasehati juga sulit. Sehingga benar-benar beliau ya Allah maunya beribadah, menolong orang lain, tapi ternyata justru beliau dapat cobaan yang luar biasa gitu. Berarti ini ya Mas ya, pas dalam rahim orang tuanya kan berarti psikologisnya terganggu. Iya. Terus ketika keluar dirawat sama Bu Bidan,
Tapi kan Bu Bidan ini sebenarnya merawat dengan dengan semaksimalnya, baik. dengan Iya, baik, tapi hasil akhirnya anaknya tetap kayak gitu ya Miss ya. iya, Berarti iya, pengaruh di dalam kandungan itu yang malah lebih menentukan ya Miss ya. iya. Karena selama proses kehamilan, si anak ini terus mendapatkan lingkungan dari ibunya, psikologis ibunya yang depresi itu tadi, yang ibunya ini kecewa, marah, benci, putus asa, itu dialami selama si bayi ini ada di dalam kandungan. Nah, sehingga itu kan membentuk psikologis anak, dan itu yang akan menjadikan sebagai pembentukan dosa pondasi dari ini ya karakternya. Nah itu, jadi memang benar banyak sekali orang tua yang menganjurkan itu kalau sedang hamil itu dijaga emosinya. Jangan ibu yang sedang hamil itu jangan sampai sedih, jangan sampai mengalami putus asa, kecewa dan sebagainya. Nah ini uh, menjadi ya ibroh ya untuk kita semuanya. Ternyata itu benar adanya. Psikologis seorang ibu itu mempengaruhi anak yang ada sedang dikandung. Benar juga Bunda Faridani. Kalau ternyata yang namanya parenting itu harusnya nggak hanya didengar oleh orang tua yang sudah punya anak, tapi kepada Mas Mbak yang belum nikah, yang belum nikah mau cari calon, nah itu harusnya mendengar ini. Jadi ketika mereka sudah menikah nantinya nggak kaget, oh pandai memperlakukan pasangannya, pandai memperlakukan anaknya. Nah jadi ini sekali lagi nih, sharing parenting itu ternyata sangat bermanfaat bagi Mbak Mas yang belum nikah saat ini dan juga yang sudah menikah. Gitu ya. Jangan sampai mengulangi mungkin kesalahan yang sudah lewat. Seperti. Lanjut Bunda. Iya, nah apalagi ya ayah bunda ketika kita sudah melahirkan gitu ya, tentu kerepotan itu luar biasa. Salah satunya, ini saya ambil contoh salah satu saja. Kita belum banyak mengetahui bahasa bayi. Bahasa bayi itu kan cuma satu, nangis gitu. Dianya lapar ya nangis, dianya pipis ya nangis, dianya kedinginan ya nangis. Nah, kadang-kadang ini menimbulkan stres bagi ibu. Ini bayiku tak apain kok nangis, dinenenin juga nggak mau, digendong nggak mau. Ternyata digigit semut. Karena memang bahasanya itu memang cuma satu, nangis. Ini kan butuh kesabaran, butuh ketelatenan dan juga apa ketenangan seorang ibu. Jadi sebenarnya latihan untuk manajemen emosi itu sejak dini Allah itu mempersiapkan, ayo ya, ayo bunda belajar manajemen emosi itu sejak bayi, anaknya masih bayi, dengan tahapan demi tahapan bayi. Ini sebenarnya pelajaran yang luar biasa bagi orang tuanya itu untuk melatih manajemen emosinya. Sehingga idealnya, ya kita berbicara ideal, kalau kita itu sudah dilatih Allah itu sejak anak itu masih kecil, sejak bayi, semakin anak itu besar, harusnya manajemen emosi orang tua semakin bagus. Kalau kita memang mengikuti sunatullah seperti ini, mengatur emosi kita itu sejak anak kita lahir, bahkan sejak sebelum lahir. Nah, ini dengan berbagi perhatian seperti itu ya. Apalagi nanti kalau anak ini sudah mulai bisa mengatakan emoh, nggak mau, ogah gitu ya. Itu terjadi sekitar usia 3 tahun. Iya banget. Iya, sudah mulai seperti itu ya. Iya sudah. Ayo makan, nggak mau makan. Ayo mandi, aku nggak mau mandi. Gitu. Sudah menunjukkan egosentrisnya ya. Ini terjadi sekitar usia 3 tahun ya, misalnya ya. Nah, ini sebenarnya juga latihan kembali nih ayah bunda ya. Bayi yang selama ini benar-benar diem aja, mau dipakein apa juga terserah kita gitu. Kok mulai 3 tahun sudah mulai membangkang. Ini masih bayi, masih imut ya. Tapi sudah mulai nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau digendong gitu. Nah ini kan juga kita sudah mulai belajar, oh ternyata tidak semua keinginan orang tua diturutin seperti yang kemarin-kemarin.
Kalau kemarin itu kan manajemennya lebih kepada manajemen intern dalam ya, dirinya si bunda ya. dalam diri ibu sendiri, memanage dirinya, tetap memberikan perhatian kepada suami, tetap memberikan perhatian kepada anak, dengan apalagi seorang ibu yang bekerja. Ini harus menata semuanya, ya, kesabarannya, ketelatenannya, ketelitiannya, ya, dan semuanya ini sudah terlatih seperti itu. Nah, nanti diuji kalau sudah 3 tahun semakin gitu, anaknya sudah mulai menunjukkan egonya, tidak mau lagi hanya nurut saja seperti yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, ini sudah mulai tahapan ya, sudah mulai tahapan orang tua harus bersiap ini kalau sedang anaknya sudah 3 tahun, sudah mulai bersiap. Oh, ini ternyata anakku sudah mulai menunjukkan dia yang sebenarnya, bukan lagi yang 100% tergantung pada kehendak kita. Nanti kalau sudah mulai 3 tahun ini ya, yaitu batu pertamanya, anak mulai membantah apa yang kita katakan. Nah, kita harus bersiap. Nah, ini manajemen emosi orang tua harus semakin ditingkatkan lagi gitu ya. Apalagi sudah masuk usia sekolah, di mana anak itu sudah berinteraksi banyak ya dengan teman-temannya. Anak juga akan terpengaruhi dari teman-temannya, terpengaruhi oleh pergaulannya seperti itu ya. Nah, ini juga kepintaran kita untuk mengelola emosi juga semakin bagus. Nah, apa saja? Nah, ini kan perlu kita bahas secara lebih detail lagi gitu ya. Sebenarnya ketika masa seperti apa sih kita harus lebih memperhatikan manajemen emosi kita. Jadi kita ibaratnya kita punya senjata gitu ya. Kita harus mengeluarkan senjata itu Kapan ya? gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Oke. Pasti tidak sabar ya untuk menunggu bagaimana caranya untuk memanajemen emosi pada orang tua. Tapi tunggu dulu, kita lihat beberapa komersial break berikut ini. Anak adalah anugerah darinya. Ia amanah dari langit untuk orang tuanya. Allah telah tanamkan fitrah-fitrah kebaikan kepadanya. Tugas kita menumbuhkan fitrah-fitrahnya. Dengan bermain ia mengenal Rabb-nya. Melalui kisah ia mengenal utusannya. Dalam dialog mereka menggali kalamnya yang tak sekedar dogma. Dengan teladan ia belajar bahwa akhlak tak sekedar ucapan. Saat rumah dan sekolah bersinergi dalam membersamainya, maka akan lahirlah calon pemimpin masa depan yang cerdas dan bertakwa, siap menghadapi tantangan zaman dan membuat perubahan. Bersama kami, Homey and Friendly School for Kids, KBTKII Al-Abidin Surakarta, kita wujudkan generasi emas Indonesia.